Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukurnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga salah satu nikmatnya kita senantiasa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan, kita sampaikan kepada manusia termulia, manusia teragung, manusia tersempurna akhlaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pagi hari ini kita akan memasuki bab kelima di bahasan yang baru. Oleh karenanya teman-teman silakan disiapkan buku, kemudian dibuka halamannya di halaman ke-74. Ya, seperti biasa sebelum kakak menyampaikan materi pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di bagian A yaitu Nabi Muhammad SAW sebelum kenabian. Sejatinya ya, Nabi Muhammad SAW beliau sangat terkenal dan dikenal oleh masyarakat Quraisy ketika itu. Kenapa, Kak? Karena beliau ketika di masa mudanya, ketika saat-saat beranjak dewasanya, ya Nabi Muhammad SAW ini memiliki akhlak yang terpuji, ya akhlak yang bagus. Beliau senantiasa jujur terhadap orang-orang. Ya, beliau menghormati orang yang lebih tua. Kemudian, ya beliau senantiasa menolong orang-orang yang sengsara. Dan lain sebagainya, banyak kebaikan yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika di masa mudanya. Sehingga salah satu yang menonjolnya yaitu kejujuran Rasulullah atau kejujuran Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang mendapatkan kepercayaan atau orang yang dipercaya atau orang yang jujur. Seperti itu. Ya, adapun di sini dituliskan atau di dalam buku ini bahwasanya dalam pergaulan sehari-hari tentu Nabi Muhammad SAW ini senantiasa membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau senantiasa menghormati orang yang lebih tua, ya menghormati tamu, serta senantiasa membela kebenaran, ya menghilangkan keburukan dan menegakkan kebenaran. Oleh karenanya dengan demikianlah Rasulullah tentu ya dapat disimpulkan bahwasanya beliau adalah sebaik-baiknya manusia, karena manusia yang paling baik akhlaknya yaitu Rasulullah. Ya, manusia yang paling ramah yaitu Rasulullah. Kemudian manusia yang paling jujur juga Rasulullah. Ya, manusia yang peduli terhadap orang lain dan manusia yang paling dipercaya oleh orang lain yaitu Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita simpulkan bahwasanya di dalam diri Nabi Muhammad yaitu memiliki akhlak yang sempurna. Tidak ada yang bisa dibandingkan yaitu melebihi akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga pantaslah bahwasanya Nabi Muhammad ini dijadikan suri tauladan atau teladan yang baik bagi seluruh manusia, baik umat muslim maupun non-muslim atau orang-orang kafir. Tentu hal ini harusnya menjadi kesadaran bagi kita semua sebagai umat Islam. Harusnya bangga bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki kesempurnaan akhlak dan kebaikan yang luar biasa. Seperti itu. Adapun selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW uzlah. Ya, di sini apa sih Kak uzlah? Uzlah yaitu menyendiri. Ya, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW beranjak atau memasuki di usia 40 tahun, ya beliau lebih banyak mencurahkan ya pikirannya, perhatiannya terhadap masalah yang ada di masyarakat. Karena perlu dipahami ketika itu masyarakat jahiliyah. Masyarakat Arab itu dikatakan masyarakat yang jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu merupakan zamannya ketika itu banyak masa-masa yang kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena orang-orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan akalnya dengan baik. Mereka menolak dengan mentah-mentah apa yang telah Nabi Muhammad SAW berikan atau sampaikan. Ya, salah satunya kebiasaan yang ada di masyarakat Arab ketika itu yaitu membunuh anak perempuan mereka. Ya, ketika mereka seorang istri melahirkan, kemudian
ia mengetahui bahwasanya anaknya itu seorang wanita, maka ayahnya ini akan menguburnya secara hidup-hidup, dan ini adalah kebiasaan yang buruk. Kemudian ketika perkumpulan senantiasa ada minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Ya, tentu di sini Rasulullah sangat prihatin terhadap kondisi yang seperti itu. Ya, sehingga hal ini Rasulullah lakukan beruzlah atau menyendiri, yaitu tepatnya beliau mengasingkan diri untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di usia ke-40 tahun. Ya, adapun tempat yang Rasulullah pilih yaitu atau beliau uzlah yaitu di Gua Hira, ya, yang berada di Jabal Nur, kurang lebih hampir 5 km jauhnya di sebelah utara kota Mekah. Ya, seperti itu. Adapun ketika bulan Ramadan tiba, beliau senantiasa beruzlah di sana. Ya, bahkan sebulan penuh berada di Gua Hira. Sehingga tentu banyak dengan proses yang cukup panjang Rasulullah beruzlah, sehingga nanti ya Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali, nanti setelah ini kita akan bahas. Ya, adapun tujuan Rasulullah menyendiri atau beruzlah di Gua Hira yang berada di Jabal Nur ini, yaitu antara lain tentu beliau atau Nabi Muhammad SAW ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kepada Allah, kemudian memohon petunjuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan kepercayaan dan memperbaiki akhlak masyarakat Arab ketika itu. Karena saat itu masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala, banyak yang menyembah patung, sehingga disinilah Rasulullah merasa prihatin terhadap masyarakat Arab, sehingga beliau berharap untuk dapat memberikan petunjuk kepada mereka agar meluruskan mereka ke jalan yang benar, sehingga Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW ini meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Ya. Adapun di sini Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ya, setelah Rasulullah atau Nabi Muhammad berkhalwat atau beruzlah atau menyendiri atau mengasingkan diri di Gua Hira di Jabal Nur, ya. Setelah itu di usianya yang genap masuk ke 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai merasakan tanda-tanda datangnya kerasulan kepadanya. Ya, beliau bermimpi sering didatangi atau datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Ya, dan mimpi tersebut berlangsung selama 6 bulan, cukup lama. Ya, sampai sehingga pada suatu saat, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan, ya, malam di bulan Ramadan, yaitu ketika beliau atau Nabi Muhammad ini beruzlah di Gua Hira, ya, akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, membawa risalahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan peristiwa itu pun terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 660 Masehi. Ya, yang mana malaikat Jibril datang kemudian mengatakan kepada Rasulullah untuk Iqra, bacalah. Kemudian Rasulullah berkata, "Ma Nabi Qari, saya nggak bisa baca." Rasulullah berkata demikian. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kembali kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kembali, "Ma Nabi Qari, saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mulai memeluk erat-erat baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian melepaskannya dan dia berkata, "Iqra." Ya, dan Nabi Muhammad SAW berkata demikian, ya, "Ma Nabi Qari, saya tidak bisa membaca," selama 3 kali. Kemudian setelah itu malaikat Jibril berkata, yaitu Iqra, yaitu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, ya, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, sehingga wahyu pertama ini termasuk di dalam surah Al-Quran, yaitu tepatnya pada surah Al-Alaq ayat 1-5. Mungkin teman-teman sering dengar, ya, bisa dilihat di halaman ke-78. Ya, kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya yang tadi kakak sampaikan. Ya, seperti itu. Shadaqallahul azim. Jadi wahyu pertama inilah di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 inilah ya yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapakah? Melalui malaikat Jibril. Seperti itu. Ya. Adapun setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, perlu difahami teman-teman bahwasanya Nabi Muhammad ini ketakutan, gemetaran, ya, kemudian badannya menggigil bahkan berkeringat, ya, sehingga beliau segera untuk turun dari gunung atau Jabal Nur, ya, dari Gua Hiro atau Jabal Nur, segera beliau turun, kemudian beliau menemui istrinya, dan istrinya merasa khawatir melihat Nabi Muhammad SAW yang ketakutan, ya, sehingga beliau diminta atau Nabi Muhammad meminta untuk diselimuti badannya, ya, sehingga istri beliau yaitu Khadijah akhirnya menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya dengan rasa kasih sayang Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, ada gerangan apa, ada masalah apa sehingga engkau ini takut dengan demikian? Ya, sehingga ketika itu Nabi Muhammad SAW berkata bahwasanya beliau didatangi oleh malaikat Jibril, ya, menceritakan, akhirnya Nabi Muhammad ini menceritakan apa yang dialaminya ketika di Gua Hiro, ya, di Gua Hiro, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril dan disuruh untuk membaca wahyu yang pertama, dan beliau mengatakan tidak bisa dan lain sebagainya sampai akhir, ya, sehingga setelah hal tersebut disampaikan, Khadijah istri yang mulia ini yang mendampingi Rasulullah baik suka maupun duka, beliau menenangkan, ya, kemudian meyakinkan suaminya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau, yaitu memilih Nabi Muhammad serta mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi utusannya untuk menyebarkan kebenaran kepada umat muslim ketika itu. Umat manusia ketika itu. Ya. Sehingga Khadijah yang senantiasa menemani Nabi Muhammad SAW ini, beliau menenangkan, kemudian beliau membawa kepada pamannya yaitu Waraqah bin Naufal, yang mana adalah seorang Nasrani yang ahli kitab. Beliau paham kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, yang mengetahui isi kitab-kitab tersebut. Dan setelah diceritakan, kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan bahwasanya hal yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di sini tercatat pula di kitab-kitab sebelumnya bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul terakhir, ya, rasul yang akan menopang atau meluruskan atau memberikan kebenaran kepada seluruh umat manusia, ya, sehingga dapat kita rasakan hingga saat ini, ya, sehingga Rasulullah bertanya kepada Waraqah setelahnya, yaitu bahwasanya Waraqah menjelaskan, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi inilah sebab asal muasal atau pertama kali, ya, mengapa Rasulullah beruzlah, kemudian di mana Rasulullah beruzlah, kemudian apa tujuan Rasulullah untuk beruzlah, ya, sehingga setelah melalui proses yang panjang, Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, sehingga dengan turunnya ayat itu, maka Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang rasul. Seperti itu teman-teman. Ya, kurang lebihnya mungkin teman-teman bisa dibaca kembali. Apabila penyampaian kakak agak terlalu cepat, ya, kakak minta maaf. Ya, kemudian teman-teman silakan dibaca kembali atau mungkin bisa disimak kembali materi yang kakak telah sampaikan atau kakak buat. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.